Nah, untuk pemrograman game kali ini teman-teman, kita langsung mulai dengan praktikum yang pertama untuk eh, kita akan buat game tebak gambar. Jadi eh, mungkin teman-teman sudah pernah main juga di Play Store ya. Ada contohnya di bagian bawah sini ya. Jadi misalkan ada, nanti kita buat dua button ya. Ada main dan cara mainnya. Jadi ketika kita pilih main, di soal yang pertama muncul misalkan gambar seperti ini, lalu kita tebak kira-kira ini jawabannya apa ya. Kita ketik jawabannya, kita cek. Nah, nanti kalau jawabannya benar, baru dia akan lanjut ke level berikut ya. Seperti itu. Nah, cara buatnya ada di materi ya. Jadi kita jalankan dulu Android Studio-nya. Yang ini cara buat game ini ya, Bapak sih bisa bikin game Mobile Legend versi terbaru. Ini ya, jadi kita coba jalankan Android Studio. Kalau untuk Mobile Legend teman-teman tidak pakai Android Studio, pakai Unity. Jadi untuk game-game yang misalkan multiplayer ya, seperti Free Fire dan sebagainya, nah itu bagusnya bikin pakai Unity. Nah ini kita coba jalankan, sambil jalankan kita coba juga. Jadi kita akan buat misalkan nama projectnya nanti atau nama aplikasinya adalah tebak gambar ya. Lalu untuk drawable-nya, gambar-gambar yang dibutuhkan teman-teman bisa download di materi ya. Ada di add link, kemudian di materinya. Nah, itu ada di sini ya. Di bagian catatan itu untuk gambar-gambar bisa teman-teman download di situ. Kita lihat studio masih jalan. Oke, ini dia Android Studio-nya. Kita buat create new project, tetap kita buat pakai yang biasa ya, new project. Oke, kemudian kita masih pilih empty activity untuk template-nya ya. Jadi setelah kita buat new project tadi, kita pilih empty activity untuk template-nya, masih pakai phone dan tablet ya. Nah ini kita ganti misalkan tebak gambar TI ya. Nah ini kita lokasi penyimpanannya kita coba ubah ke video project, kemudian game mobile 21 aja ya. Oke, jadi di dalam folder ini nanti kita masih pakai bahasa Java ya. Jadi nama projectnya adalah tebak gambar TI. Kemudian ini untuk lokasi penyimpanan, ini bahasa pemrograman yang kita gunakan Java. Kita finish, oke. Dan kita tunggu sampai Gradle-nya selesai ya. Ini emulatornya. Ya, kita tunggu sampai proses untuk Gradle aplikasinya selesai ya, biar tidak ada error. Ini pakai Android Studio yang kemarin saja, cuman ada beberapa yang sudah saya updating ya. Jadi teman-teman bisa juga upgrade Android Studio-nya seperti yang tadi saya ada menambahkan Flutter ya.
Untuk Kotlin-nya juga saya sudah update, teman-teman boleh lakukan itu juga. Tapi kita masih belum pakai dua bahasa itu ya, kita masih pakai Java saja. Ya masih Java. Sementara indexing. Jadi langkahnya sebenarnya sama saja untuk proses buatnya. Jadi kalau sudah terbiasa dengan yang kemarin, yang ini mudah saja ya. Jadi cuman lanjutan, kemudian lebih ke spesifikasi apa gitu ya. Saja. Oke, untuk activity mainnya teman-teman di materi ini dia ya. Ini kita paling masukkan ini. Nah, sebelum kita masukkan codingan untuk main activity-nya ini, sebaiknya kita kopikan dulu untuk file drawable dan RAW ya. Drawable itu gambar-gambar, RAW itu adalah suaranya. Jadi kita copy untuk file gambarnya, yang downloadnya ada di materi ya. Nah, ini drawable. Oke, kita copy dan kita taruhnya kemana? Ke PC, kemudian C ya, kemudian user, nama laptop, Android Studio Project. Kita tadi simpannya di game mobile 21 ya. Jadi kemudian kita ke app, folder app, src, main, res. Nah, ini dia drawable ya. Nanti drawable-nya kita masukkan ke situ sehingga nanti gambar-gambarnya sudah masuk seperti ini ya. Jadi ini contoh untuk gambar-gambar yang akan kita gunakan. Sedangkan untuk RAW-nya kita kopikan saja. Oke, jadi kalau belum ada, teman-teman bisa buat new folder di sini, masih tetap di res ini juga ya. Lalu ini ada suara untuk fun dan welcome saja ya. Jadi sekali lagi, drawable, copy gambar-gambarnya semua di folder drawable, ada di sini ya, Android Studio Project. Kemudian ada foldernya app ya, app, kemudian src, main, res, kemudian drawable ya. Oke. Layarnya. Nah, ini sementara dia masih proses, kita tunggu dulu. Untuk Android Studio-nya proses. Ya. Nah, kemudian untuk yang sambil menunggu itu ya, sambil menunggu, nah ini di main activity ini ya, di menu utama layoutnya ini, kita akan menambahkan sebuah gambar ya, gambar, kemudian ada sebuah button. Oke. Jadi ID-nya adalah button. Ini untuk tulisannya adalah main ya, jadi main seperti yang tadi. Dan satu lagi button 2 adalah cara main ya, seperti itu. Jadi seperti yang di tampilan di sini. Oke. Di materi, nah, kita buat ini ya. Jadi ada gambar tebak, kemudian ada button main dan cara main. Kita buat ini ya, seperti itu. Kita coba lihat, masih proses ya. Oke, kita sini ya. Nah, kita ke layout ya.
di activity main, di layoutnya. Ini karena baru selesai diupdate, makanya dia masih baca proses update yang tadi. Jadi teman-teman bisa updatingnya di ini ya, di help, kemudian check for update, atau bisa di tools, kemudian SDK manager ya. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Jadi layoutnya akan kita ubah ya, jadi hello world-nya akan kita ubah, jadi tetap kita masih pindah dari tab desain ya, di samping kanan sini kita ke bagian split saja biar lebih mudah ya. Kita hapus ini. Oke, kita kopikan ini ya, kita masukkan. Jadi bisa kita drag drop seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa image view kita drag gitu ya, kemudian bisa button juga kita drag, tapi untuk lebih cepat saja kita kopikan coding yang sudah ada saja. Oke, seperti ini. Kita coba lihat tampilannya. Kita ubah dari constraint menjadi relatif ya. Jadi kita tinggal ganti relatif layout ya. Oke. Nah, biar langsung dia seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau dia tidak berurutan tadi berarti layoutnya adalah constraint. Nah, kita ubah menjadi relatif layout saja. Nah, untuk backgroundnya, kalau teman-teman mau ubah background, warna background, tinggal tambahkan ini ya. Jadi di materi saya sudah memberikan warna yang beda. Ini. Nah, kalau mau pakai biru seperti ini boleh, kalau mau ganti juga boleh ya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, biasanya kalau ganti gini teman-teman, backgroundnya ini bisa kita ubah di sini. Jadi di bagian split, kemudian di sini kita bisa klik di warna sini aja. Nah, ini kita bisa ganti, misalkan kalau kita mau warnanya agak kuning gitu ya. Nah, ini kita bisa begini, langsung kita lepaskan aja, jadi dia sudah otomatis ubah. Jadi tidak usah hafal ini ya, tinggal Android background, kemudian sharp ya, pagar, lalu terserah 6 angka di belakang ini kita masukkan dulu, nanti baru kita ubah di sini. Jadi klik di kotak ini ya, di bagian split atau di bagian code. Nah, ini di bagian ini, lalu kita ganti oke. Kita sudah buat desain tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut, ikuti materi saja. Nah, untuk kita copy aja ya. Nah, ini untuk buttonnya ya. Jadi untuk ini sebenarnya pakai materi untuk activity dan intent ya, activity dan intent. Jadi kelebihan satu. Nah, jadi ada button ya, button kita identifikasi namanya main, misalkan jika dia ID-nya adalah button dari ini ya, ini dari layout. Jadi kita identifikasi ID-nya button dari layout. Oke, dia layoutnya adalah activity main ya, layoutnya adalah activity main. Nah, kemudian jika button itu kita klik, maka dia melakukan fungsi intent ya, atau pindah ke main ya, ke namanya kita buka level menu. Jadi kelas baru, jadi dia menutup kelas main activity dan membuka kelas namanya level menu atau activity level menu. Nah, kalau kita klik cara main ya, button 2, ID button 2,
maka dia akan menampilkan atau dia menjalankan aktiviti cara main seperti itu. Oke, kemudian coba kita lihat ada yang tidak ada. Oke, kalau untuk yang merah-merah seperti ini teman-teman tinggal Alt Enter ya. Nah, Alt Enter nanti dia menambahkan importing widget di atas ya. View, Alt Enter, import class ya, intent juga Alt Enter ya. Kemudian nanti kita buat kelas baru ini ya. Kelas baru namanya level menu dan cara main. Oke. Kita lanjut, kita buat activity baru ya. Kita buat activity baru namanya level menu. Jadi seperti ini ya, namanya sesuai dengan ini. Caranya kita klik kanan di package ya. Kita klik kanan di package. Kemudian pilih new. Oke, jadi klik kanan di com dot ini ya. New, kemudian kita pilih activity. Kemudian kita pilih empty activity ya. Ini kita cara menambahkan activity baru. Kita namakan dia level underscore menu. Kita sesuaikan namanya dengan kelas ini ya, level menu. Seperti itu. Yang untuk layoutnya kita biarkan saja default seperti ini. Kemudian kita klik finish. Oke. Nah ini yang level menunya setelah dibuat dia errornya hilang di sini ya. Oke. Oke, kemudian kita akan buat tampilannya ya. Nah, tampilannya kita coba kopikan saja untuk level menunya ini di bagian layout ya. Bagian layout sini kita bagian splitnya. Nah di sini kita buat level ya, jadi ada level 1 2 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau tampilannya seperti ini teman-teman, kita tinggal ganti ke relative layout ya. Jadi mulai dari constraint itu kita ganti dengan relative layout. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita mau turunkan tinggal kita gerak saja ke bawah, dia turun ya, seperti itu. Oke, kita biarkan saja dulu. Oke. Oke, seperti itu ya, supaya tidak terlalu rapat. Oke, ini level menu beres ya. Oke, supaya tidak error lagi. Nah sekarang di bagian kelasnya, nah ini kita coba buatkan ya, kita kopikan dulu. Nah, nanti saya jelaskan ini maksudnya apa. Oke, kita bagian atas ini ya. Nah, ya. Oke, jadi level 1 dia akan menjalankan ID level 1 ya. Ini untuk button, image button level 2, level 3 juga image button. Kenapa image button? Karena di sini lambangnya atau bentuknya adalah kunci ya. Jadi awalnya level 1 terbuka, jadi dia cuma button saja ya, sedangkan image button dan ini kita ini ya, biar tidak error. Ini jadi level 1 itu bentuknya adalah oke, ini kodenya match.
ya. Kita lihat ya. Oke. Kita coba menambahkan image buttonnya ya, view-nya kita tambahkan, intentnya juga. Oke, kita close. Nah, ini artinya masih dalam pembangunan, artinya ketika kita klik level 2 nanti dia tulisnya adalah masih dalam tahap pengembangan ya. Nah, ya. Nah, kita ganti misalkan ke pertama ya, enggak ya. Oke, jadi kalau kita klik di sini teman-teman, level 1 langsung dia akan menjalankan soal 1. Nah, soal 1 ini ada beberapa soal di dalam nanti ya, seperti itu. Oke, jadi kalau kita klik main, dia klik di sini. Oke. Ini bagian 1. Oke. Jadi kalau kita klik button 1 ya, level 1 itu, maka dia akan menjalankan kelas ini, soal 1 activity. Nah, soal 1 activity nanti dia menjalankan tampilan yang ini. Jadi ya, langsung dia tampilan ini. Jadi kalau cara main kita klik, nanti dia masukkan ke level ini. Main ya, kita klik main. Nah, dia masuk ke sini level 1, kita klik level 1, maka muncul soal-soal seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan buat lagi cara mainnya, activity baru. Cara main ini cuma menampilkan cara mainnya saja ya. Jadi di sini oke, kita buat kelas baru supaya activity baru ya, supaya ini errornya hilang juga. Oke, klik kanan, new, kemudian activity, kita pilih empty activity. Nah, ini cara underscore main ya, kita harus sesuaikan namanya dengan yang ini ya. Oke, jadi huruf besar kecil semuanya sama, kita klik finish. Oke, untuk kelas ini tidak ada ya, paling cuman tampilannya saja. Sedangkan untuk kelasnya dia hanya cuman menampilkan tampilan ya. Oke, di sini kita di bawah tools ini ya, di bawah tools ini kita tambahkan coding yang tadi. Jadi sehingga nanti dia tampilan seperti ini. Nah, ini kita tinggal ganti untuk layoutnya dengan relative layout ya. Oke, relative layout. Nah, seperti ini. Jadi ada cara main, perhatikan gambar. Oke, kemudian ada isi jawaban. Ketik jawaban di sini, cek untuk periksa jawabannya. Oke, berarti ini sudah beres. Ya, cara main juga sudah beres. Untuk kelasnya tidak ada apa-apanya ya, tidak ketik apapun. Nah, ini juga sudah beres. Kemudian langkah selanjutnya ini tidak ada ya. Nah, kita buat activity baru namanya soal 1 activity yang ini ya. Soal 1 activity ini untuk membuka soal nomor 1 ya. Jadi kita buat activity baru ya, jadi klik kanan, new, kemudian activity, empty activity. Kita buat namanya soal 1 underscore activity ya. Ya, seperti ini. Activity. Untuk layoutnya biarkan saja default ya. Ini soal 1 is. Nah, untuk soal 1 ini kita kopikan ini saja dulu. Oke, nah ini tampilannya seperti ini. Nanti kita buat di bagian tools ini ya, pas tekan dan kita ganti untuk ini ya, dengan relative layout. Nah, seperti ini ya.
Jadi untuk gambar pertama seperti ini, kemudian nanti ada, jadi setelah kita buat activity ya, buat activity baru dengan nama activity soal 1, kemudian kita masukkan coding untuk tampilan layoutnya ya. Tampilannya yaitu ini adalah image button ya, ini untuk gambar sesuai soal kita nanti ya. Jadi ini gambarnya sesuai dengan soal kita. Jadi ini nanti gambarnya adalah mouse komputer gitu ya. Ini dibesarkan drawable, gambar di drawable yang kita masukkan di sini ya. Oke. Kemudian ini untuk edit teksnya, kita identifikasi ID-nya adalah isi soal 1, kemudian cek ini adalah jawab 1 ya. Setelah kita desain tampilan seperti ini, jadi desain ini kita masih tetap pakai untuk soal 2 misalkan ya. Nah, desainnya masih kita pakai, cuma nanti kita ganti gambarnya di sini saja ya. Ganti drawable-nya, kemudian untuk ID yang ini ya, ID edit text sama ID button juga ini kita ganti, sedangkan yang lainnya sama saja. Itu, nah setelah kita desain tampilannya, kita pindah ke codingan kelasnya ya. Nah, codingan kelas ini, nah ini kita cuman masuk sini teks jawaban, oke. Jadi di bawah public class itu ya, kita masukkan edit text itu merupakan jawaban, kemudian di bawah layoutnya kita masukkan coding ya. Oke ya, oke. Jadi jika jawabannya diklik ya, dan input filternya adalah semuanya huruf besar ya, all caps ya. Itu jadi kalau tidak ini dihilangkan, maka nanti tulisannya sesuai yang masukkan seperti itu. Oke, kita coba kita masukkan lagi coding untuk jawabannya ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ini kita coba masukkan dulu untuk widgetnya ya di atas ini, menambahkan ini. Jadi kita tinggal bawa mouse, alt, enter ya, edit text kita masukkan, input filter juga, view-nya juga, oke. Kemudian toss, intent ya, kemudian alert dialog kita masukkan, kemudian ya, dialog interface, ini gambar ya, ini gambar gagal ini kalau jawabannya salah ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya bisa mouse komputer, tulisannya terpisah, oke, huruf besar semua ini. Kemudian bisa tulisannya gabung mouse komputer. Jadi kalau jawabannya, jadi ada beberapa pilihan, misalkan contoh kalau teman-teman mau tambahkan contoh ya, jadi bisa teman-teman tambahkan seperti ini, string ya, lalu 1, 2 misalkan contoh ya, 1, 2 misalkan seperti ini. Jadi ada beberapa pilihan jawaban, misalkan mouse komputer misalkan ya, jadi bisa tulisannya beda-beda. Oke. Nah, nanti kalau misalkan seperti itu kita juga harus tambahkan yang ini ya. Tambahkan ini juga, oke. Di bawah sini, oke. Dan kita jawaban 1, 2 ya.
Misalnya jika jawaban pemain itu kita masukkan jawaban mouse komputer hurufnya seperti ini, berarti jawaban benar 1 ini ya, identifikasi jawaban benar 1. Nah, jika jawabannya kita ketik seperti ini, maka akan muncul peringatan atau alert atau TOS ya, bahwa jawaban benar, dan kita akan berpindah ke soal 2 activity ya di kelas baru. Nah, selain itu, jika jawaban user itu jawaban satu-satu, tulisannya adalah mouse komputer gini ya, ini, maka jawabannya juga benar. Atau nah, jika jawabannya seperti ini juga ya, 1-2 seperti ini, maka jawabannya benar. Nah, selain jawaban yang di atas, selain 3 pilihan jawaban di atas ini ya, tulisannya seperti ini, nah ada juga yang jawabannya kosong ya. Jika jawabannya equalsnya adalah tidak ada apa-apa seperti ini ya, kosong seperti ini kosong, maka dia akan menjalankan metode jawaban kosong ya. Selain itu, selain pilihan yang di atas, maka jawabannya adalah salah ya, dia menjalankan metode jawaban salah. Nah, untuk jawaban salah nanti dia akan alertnya ya, tulisan jawaban Anda salah, lalu muncul gambar ini ya, muncul gambar gagal seperti ini ya. Lalu coba lagi, ada button OK, klik lagi, lalu silakan menjawab. Jadi kalau jawaban kosong ini ya, jawaban kosong ya, Anda belum mengisi jawaban, maka dia akan menjalankan metode ini, jawaban kosong. Jawaban kosong adalah misalnya kosong ya, di atas itu ya kotak alertnya kosong, lalu message-nya adalah atau TOS-nya muncul jawaban Anda masih kosong, dan dia akan kembali tetap di soal 1 activity ya, dia tetap menjalankan soal 1 activity. Ini juga masih di soal 1 activity di kelas yang sama ya, di activity yang sama. Sedangkan kalau kita jawabannya benar, maka dia akan berpindah ke soal 2 activity. Nah, kita coba buatkan soal 2 ya, soal 2. Jadi kita buat klik kanan, new activity lagi ya, kemudian empty activity ya. Nah, kita namakan dia soal 2 activity ya, activity. Nah, seperti ini ya, kita harus namakan sesuai dengan ini tadi ya, soal 2 ya. Oke, nah ini untuk layoutnya kita defaultkan saja, kita finish. Oke, seperti ini. Oke ya, jadi jika jawaban ini benar, maka dia pindah ke soal 2 activity. Nah, untuk soal 2 activity levelnya soal 2 activity itu masih sama saja ya, sebetulnya gambarnya sama, oke, cuman berbeda dari segi jawabannya saja. Jadi untuk kita ke split ya, kemudian di bagian bawah tools ini kita pastikan di yang berbeda tadi ya, cuman ini jawab 2, oke. Soal 2 ya, ID-nya cek jawaban 2, tadi cek jawaban 1, kemudian di gambarnya ya, jadi yang berbeda. Dan nanti kita ubah layoutnya menjadi relative layout ya, layout biar posisinya seperti ini. Oke, nah untuk jawaban ini sebenarnya sama saja, kita bisa kopikan yang ini ya, kita bisa kopikan ini saja. Kita mulai dari sini ya, edit teks dulu. Oke, di sini kita bisa beri syarat ya. Oke, kemudian di sini di bawah layoutnya kita masukin ini ya. Nah, ini kita ngambil isi soal 2 ya, karena kita sesuai dengan ini ya, soal 2 di layoutnya. Oke, kemudian setelah
tanda kurung ya, kurung, kita ngambil ini sampai di bawah ya. Ini, ini kita tinggal ganti-ganti ya. Ini jawaban yang nomor 2 ini adalah misalkan Photoshop ya, contoh ya. Jawabannya Photoshop, berarti kita ganti ini ya. Tinggal kita ganti Photoshop. Ini misalkan Photoshop. Ini misalkan kita ubah Photoshop, contoh saja ya. Nah, jika benar maka dia pindah ke activity 3, contoh ya, soal 3. Kemudian kalau salah dia tetap di soal 2. Atau dan kosong dia masih tetap di soal 2. Seperti itu. Soal 2 isi soal 2, oke. Seperti itu ya. Jawaban Photoshop ya. Bisa gabung, bisa. Ini saya sudah warnai ya. Jadi paling cuman yang ada warna atas dan biru itu sama dengan di atas ya. Jadi bisa kita ubah sampai berapa soal gitu ya untuk level 1. Misalkan level 2 kita naikkan ada 2 gambar atau 3 gambar ya. Seperti itu. Jadi kita coba contoh, jika kita jawabannya benar kita langsung ubah ya. Jadi kita ganti yang soal ketiga ini. Artinya kalau kita jawab yang di sini Photoshop benar ya, kita coba ini, kita coba dulu apakah aplikasi jalan supaya tidak error. Maka di kelas 3 ini kita coba ganti dengan main activity ya. Oke ya. Jadi kalau jawabannya benar di soal nomor 2 ini maka dia kembali ke awal dulu ya. Kita akan mencoba supaya tidak kita coba apakah aplikasinya error tidak ya. Nah, kemudian kita coba build ya, build APK. Jadi ini bisa teman-teman coba sampai image 10 ya, seperti itu. Ada selesai ini juga ya, selesai. Coba buatkan activity selesai deh kayaknya ya. Dan aku oke, kayaknya kita bikin aktivitas selesai aja lah. Oke, jadi nggak usah ya, kita ganti nanti. Kita tambahkan sebuah activity. Oke, kita empty activity, kita namakan dia selesai. Jadi misalkan di selesai level 1 gitu ya, dia akan seperti ini. Ini tampilannya, kita buat tampilannya ya. Di activity selesai ini kita buat tampilannya. Kemudian kita ganti ke relative layout. Oke, bisa drag ke bawah. Nah, sedangkan di coding activity-nya kita tinggal coba untuk masukin ke level menu ya. Jadi misalkan ini untuk selesai di level 1. Ini selesai saja ya. Oke, 1. Oke, nah
maka berarti di yang 3 tadi 10 tadi ya, nah, dia masuk ke selesai ya. Berarti jika jawaban kita benar di soal nomor 2 tadi, dia akan ke selesai, kelas selesai. Ini juga ya selesai. Ini dia juga membuka activity selesai. Seperti itu. Jadi artinya ketika kita awal pilih level ya, pilih level, kemudian level 1 kita pilih, langsung kita mulai main. Jawaban di sini benar misalkan, maka dia akan pindah ke activity 2 ya. Jadi jika jawaban di sini benar, maka dia pindah ke level di soal 2 activity ya, dia berpindah ke sini. Nah, jika jawaban di sini benar juga ya, maka kita coba ke selesai ya, tampilan ini contoh seperti itu. Dan kalau kita klik OK, maka dia akan dia 3 detik ya, 3 detik. Jadi 3 detik dia jalan, kemudian dia menampilkan level menu ya. Jadi ini maksudnya setelah muncul gambar ini ya, setelah kita selesai jawaban ini benar, dia muncul gambar ini 3 detik, kemudian dia menutup kelas ini dan dia membuka, ini maksudnya kode ini ya. Jadi anggap saja seperti splash ya. Jadi dia muncul selesai 3 detik di sini ya. 3 detik dia selesai, kemudian dia menutup kelas ini, activity selesai ini, dan dia membuka level menu. Jadi dia membuka level lagi seperti itu ya. Oke, kita coba build APK. Build APK dan kita akan coba jalankan di emulator ya, supaya jadi kalau di materi teman-teman itu langkahnya ada sekitar 10 gambar ya. Jadi di sini bisa teman-teman gambar 1 ya, 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi ada 10 ini contoh untuk level 1, bisa teman-teman coba sampai level 10 ya. Nah, kalau untuk latihan kita coba bikin 2 selesai coba ya. Jadi teman-teman bisa lanjutkan untuk level-level selanjutnya. Dia masih proses untuk build APK, kita tunggu. Masih error ya. Oke, ini dia sudah ya. Jadi kita bisa untuk melihat APK-nya. Kalau muncul seperti ini, teman-teman tinggal klik locate ya. Oke, teman-teman buka lokasi APK-nya. Oke ya. APK-nya ada di sini ya. Kita lihat ada error. Kita coba jalankan ya supaya kayaknya kita buka pakai ini ya, emulator.
Jadi ini coba saya jalankan pakai emulatornya Android Studio ya. Satu, kembang. Jadi untuk coba bisa teman pakai emulator atau bisa juga pakai smartphone langsung ya. Jadi aplikasi yang tadi sudah kita debug tadi ya, build untuk Android APK ya, aplikasi APK ini. Nah ini tinggal kita kopikan saja ke smartphone. Kita coba ya. Kan ya. Ya coba kita
Ini sebenarnya sudah jadi ini teman-teman. Jadi ketika itu seperti ini ya. Awal membuka aplikasi tampilan seperti ini ya. Tampilan pilihan seperti ini. Oke. Ini merupakan kelas utama ya, kelas pertama yang dijalankan. Setelah kita pilih kalau kita pilih cara mainnya, maka dia membuka kelas cara main tampilannya seperti ini ya. Tampilan ini. Kemudian kalau kita pilih main ya, maka dia akan membuka ini activity main ya, activity level menu ya. Nah, dia buka seperti ini ya. Nah, kalau kita pilih level 1, nah maka dia akan menjalankan soal 1. Kalau kita jawabannya benar di sini, maka dia akan pindah ke soal nomor 2 ya. Seperti itu. Kalau jawabannya benar di sini tadi kita batasi ya. Untuk soal 2 tadi kita batasi. Jadi kalau benar dia langsung ke selesai ya. Seperti ini. Jadi kalau misalkan ada 10 soal, nah teman-teman tinggal tambahkan, tinggal ganti yang di sini ya. Jadi yang ini awalnya soal 2 ya. Jika benar dia langsung pindah ke, jadi ini kalau benar dia pindah ke soal 3 dan seterusnya sampai soal 10. Misalkan level 1 ada 10 soal. Nah, kalau setelah sampai level 10 baru dia muncul selesai, dia balik ke level 2 seperti itu ya. Jadi bisa teman-teman modifikasi. Mungkin ada yang mau bertanya teman-teman, disilakan. Saya Pak, Silakan kakak, silakan. kalau misalkan nih